Halo semua, jadi hari ini saya Nema dan teman saya Atwa akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah, di mana saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber sejarah berdasarkan bentuk, sedangkan teman saya akan menjelaskan sumber sejarah berdasarkan sifat. Selamat menonton ya! Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah. Dibuat oleh saya sendiri, Nema Naswawidianti, dan teman saya yaitu Atwa Alia. Yang pertama yaitu, apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik itu benda, tulisan, rekaman, maupun cerita lisan yang dapat digunakan untuk merekonstruksi dan membuktikan kebenaran peristiwa di masa lalu. Sumber ini menjadi kunci bagi sejarawan dalam meneliti dan memahami sejarah, yang mencakup informasi dari aktivitas manusia di masa lampau. Lalu, sumber sejarah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan sifat. Berdasarkan bentuk ada tiga, yaitu yang pertama sumber tertulis. Pengertian dari sumber tertulis adalah berupa peninggalan tertulis atau catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya ada prasasti, naskah kuno, babat, serta surat kabar, dokumen resmi, dan surat pribadi. Lalu yang kedua yaitu sumber lisan. Pengertian dari sumber lisan adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari penuturan pelaku atau saksi sejarah melalui wawancara atau cerita turun-temurun. Contohnya, cerita dari seorang veteran perang tentang pengalamannya atau cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, berdasarkan bentuk yang terakhir adalah sumber benda. Pengertiannya, peninggalan sejarah yang berbentuk benda fisik atau artefak. Contohnya ada candi, patung, alat-alat rumah tangga kuno, kapak, gerabah, dan fosil. Sedangkan berdasarkan sifat, sumber sejarah dibagi menjadi tiga. Lalu ada sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang pertama ada sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian asli dari pelaku atau saksi mata yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Ciri-cirinya yaitu dibuat pada masa peristiwa terjadi dan berfungsi sebagai rujukan utama karena keasliannya. Contohnya adalah arsip, notulen rapat, foto, fosil, artefak, serta kesaksian lisan langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang disusun oleh orang yang tidak mengalami peristiwa sejarah secara langsung. Ciri-cirinya adalah dibuat setelah peristiwa berakhir, berfungsi sebagai pelengkap informasi dari sumber primer. Contohnya yaitu hasil penelitian sejarawan, biografi, atau artikel jurnal yang membahas peristiwa sejarah. Yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber yang disusun berdasarkan sumber primer dan sekunder. Ciri-cirinya adalah biasanya berupa rangkuman informasi dari banyak sumber. Beberapa ahli tidak menganggap sumber tersier sebagai dasar penulisan sejarah yang kuat. Contohnya adalah ensiklopedia dan buku pelajaran. Sekian pembahasan tentang sumber sejarah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.